Jika Anda berusia di atas 60 tahun, tolong dengarkan saya baik-baik. Ada sebuah buah yang mungkin sudah Anda makan seumur hidup Anda, ternyata diam-diam bisa meningkatkan risiko Anda terkena stroke saat Anda tidur. Tidak ada gejala, tidak ada peringatan. Anda pergi tidur dalam keadaan sehat, lalu terbangun keesokan pagi dengan mulut sulit berbicara, tubuh tidak bisa berdiri, atau bahkan salah satu sisi tubuh Anda tidak bisa digerakkan. Saya tahu ini terdengar mengerikan. Namun sebagai seorang dokter yang setiap hari menangani masalah otak dan pembuluh darah, saya sudah melihat hal ini terjadi terlalu sering. Dan penyebabnya bukan hanya rokok atau makanan cepat saji, melainkan sesuatu yang kita semua anggap sehat, buah. Ya, bahkan buah yang selama ini dianggap baik dan penuh vitamin, bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan Anda, terutama ketika tubuh Anda mulai berubah seiring bertambahnya usia. Setelah usia 60 tahun, organ-organ penting dalam tubuh kita seperti ginjal, hati, pembuluh darah, dan otak tidak lagi bekerja sekuat dulu. Cara tubuh kita memproses gula, kalium, atau zat asam juga mulai melambat. Obat-obatan yang Anda konsumsi setiap hari, sirkulasi darah yang makin lambat, dan dehidrasi yang sering terjadi di malam hari, semua itu bisa menjadi kombinasi yang berbahaya. Bahkan satu buah sederhana saja bisa berubah menjadi ancaman yang senyap. Itulah sebabnya, hari ini saya ingin berbicara dengan Anda secara jujur. Saya ingin mengajak Anda berjalan bersama saya untuk mengenali 6 jenis buah yang sangat umum dikonsumsi di Indonesia, tetapi bisa diam-diam membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terutama jika dimakan di waktu yang salah atau dalam kombinasi yang salah. Mungkin Anda berpikir, masa buah bisa seberbahaya itu? Saya paham sekali keraguan Anda, karena seumur hidup kita selalu diajarkan bahwa buah itu sehat. Namun percayalah, saya tidak sedang mencoba menakut-nakuti Anda tanpa alasan. Saya hanya ingin Anda memahami kenyataan bahwa tubuh Anda saat ini tidak sama lagi dengan tubuh Anda 20 atau 30 tahun lalu. Yang dulu aman, belum tentu aman lagi sekarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ilmiah mengapa buah-buahan tertentu bisa meningkatkan risiko stroke, terutama di usia lanjut. Saya akan menceritakan kisah nyata orang-orang seusia Anda, orang Indonesia biasa, yang mengalami masalah kesehatan serius gara-gara buah-buahan yang tampak sepele. Dan yang terpenting, saya akan membagikan cara bagaimana Anda tetap bisa menikmati buah tanpa harus mengorbankan kesehatan otak dan jantung Anda. Jangan khawatir, ini bukan tentang melarang Anda makan buah sepenuhnya. Saya tidak akan meminta Anda berhenti makan pisang, durian, pepaya, semangka, jeruk, atau mangga selamanya. Buah-buahan itu bukan musuh, tapi cara Anda memakannya, kapan Anda memakannya, dan bagaimana Anda mengombinasikannya dengan makanan lain, itulah yang akan menentukan apakah buah menjadi sahabat kesehatan Anda atau justru ancaman tersembunyi. Jadi, jika Anda peduli dengan kesehatan otak dan jantung Anda, jika Anda ingin tetap sehat, bugar, dan mandiri di usia lanjut, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin saja, apa yang Anda anggap sepele ternyata bisa menjadi titik balik yang menyelamatkan hidup Anda. Mari kita mulai pembahasan kita dengan buah yang pertama, pisang. Buah yang lembut, manis, dan selalu dianggap aman. Tapi apakah benar begitu? Mari kita ungkap bersama. Mari kita mulai dengan buah yang paling sering kita anggap aman. Pisang. Lembut, manis, mudah dicerna, dan rasanya begitu akrab di lidah kita sejak kecil. Pisang selalu dianggap sebagai makanan sehat, penambah energi, bahkan kerap menjadi menu sarapan cepat bagi banyak orang lanjut usia. Namun tahukah Anda, bagi orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, pisang bisa menjadi bumerang yang diam-diam meningkatkan risiko stroke? Izinkan saya menceritakan kisah nyata seorang pasien saya, Ibu Sri Lestari. Beliau berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Sejak muda, Ibu Sri Lestari sangat gemar makan pisang. Setiap pagi,
beliau selalu memakan 1 atau 2 pisang yang sudah sangat matang. Pisang yang kulitnya sudah berbintik hitam dan rasanya manis sekali. Kadang, beliau mencampurnya ke dalam smoothie karena menganggap itu sarapan sehat. Namun suatu pagi, Ibu Sri Lestari terbangun dengan kepala terasa ringan, penglihatan sedikit berkunang-kunang, dan lidahnya sulit digerakkan. Suaminya yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis beliau mengalami stroke iskemik ringan. Tekanan darahnya melonjak tajam, dan hasil laboratorium menunjukkan kadar kalium yang tinggi. Dokter menjelaskan, meskipun pisang bukan satu-satunya penyebab, tetapi kombinasi gula, kalium tinggi, dan dehidrasi saat malam hari menciptakan badai sempurna bagi tubuhnya. Mengapa pisang bisa menjadi masalah? Begini penjelasannya. Saat pisang menjadi semakin matang, pati di dalamnya berubah menjadi gula sederhana. Itulah sebabnya pisang yang sangat matang terasa lebih manis. Masalahnya, semakin tinggi kadar gula dalam pisang, semakin cepat pula gula itu masuk ke dalam aliran darah. Pada orang berusia di atas 60 tahun, kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah tidak seefisien dulu. Sensitivitas insulin melemah, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan fungsi ginjal melambat. Ketika Anda memakan pisang yang terlalu matang, terutama dalam jumlah banyak atau saat perut kosong, kadar gula darah Anda bisa melonjak sangat cepat. Bagi tubuh yang sudah menua, lonjakan gula darah ini bukan hanya memicu rasa pusing atau lemas, tetapi juga bisa merusak dinding pembuluh darah otak. Pembuluh darah yang rapuh bisa mengalami robekan kecil yang kemudian ditambal oleh tubuh dengan membentuk bekuan darah. Jika bekuan itu menutup aliran darah ke otak, terjadilah stroke. Bukan hanya itu, pisang juga kaya kalium. Kalium memang penting bagi tubuh, tetapi pada usia lanjut, ginjal tidak lagi seefisien dulu dalam membuang kelebihan kalium. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat memengaruhi ritme jantung, menyebabkan tekanan darah naik, bahkan memicu gangguan irama jantung yang berbahaya. Kembali ke kisah Ibu Sri Lestari. Setelah kejadian itu, beliau mulai melakukan perubahan kecil. Dokternya menyarankan agar beliau memilih pisang yang masih setengah matang, berwarna kuning pucat, bukan yang sudah berbintik hitam. Selain itu, beliau hanya makan pisang setelah sarapan kecil yang mengandung protein atau lemak, seperti telur rebus atau sepotong keju. Hal ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Sejak itu, tekanan darahnya lebih stabil, dan energinya pun terasa lebih baik. Kesimpulannya, pisang bukanlah musuh. Anda tetap boleh menikmatinya, tetapi harus dengan cara yang benar. Berikut beberapa saran saya bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Pilih pisang yang masih setengah matang, bukan yang terlalu lembek dan manis. Jangan makan pisang dalam jumlah banyak sekaligus. Cukup setengah atau 1 buah kecil. Jangan makan pisang saat perut kosong. Selalu makan bersama sedikit protein atau lemak sehat. Jika Anda memiliki masalah ginjal atau tekanan darah tinggi, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan pisang sebagai bagian rutin dalam diet Anda. Ingatlah, pisang memang buah yang lezat dan penuh nutrisi. Namun pada usia Anda sekarang, yang terpenting bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana Anda memakannya. Satu perubahan kecil saja bisa menjadi perbedaan besar antara hidup sehat atau risiko stroke yang diam-diam mengancam. Sekarang mari kita lanjut ke buah berikutnya, durian. Si raja buah yang disukai banyak orang Indonesia. Namun tahukah Anda, di balik rasanya yang lezat, durian juga menyimpan bahaya tersembunyi. Mari kita bahas bersama. Sekarang, mari kita bicara tentang buah yang paling kontroversial di Indonesia, durian. Sebagian orang menyebutnya raja buah. Sebagian lagi tidak tahan dengan aromanya. Rasanya manis, legit, creamy, membuat banyak orang ketagihan. Namun tahukah Anda, bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, durian bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan otak dan jantung Anda.
Durian bukan hanya kaya rasa, buah ini mengandung kombinasi yang cukup berat, tinggi lemak jenuh, tinggi gula, dan mengandung senyawa belerang yang memengaruhi metabolisme tubuh. Dalam 100 gram durian saja, kandungan kalorinya bisa mencapai lebih dari 150 kalori. Gula di dalamnya, baik glukosa maupun sukrosa, langsung menaikkan kadar gula darah. Bagi tubuh muda, lonjakan ini mungkin bisa cepat diatasi. Namun pada tubuh lansia, kemampuan sel untuk merespons insulin sudah menurun. Gula darah naik lebih lama, menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak. Belum lagi kandungan lemak jenuhnya. Banyak orang tidak menyadari, durian memang buah, tapi lemaknya cukup tinggi, bahkan bisa mendekati makanan penutup seperti es krim. Lemak jenuh yang berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Pada orang lanjut usia, pembuluh darah seringkali sudah kaku atau menyempit akibat usia. Tambahan kolesterol ini membuat aliran darah makin terhambat. Itulah mengapa durian, jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu tekanan darah melonjak mendadak atau memicu pembentukan plak yang mempersempit aliran darah ke otak. Saya ingin berbagi kisah nyata. Bapak Soeharto, usia 68 tahun, pensiunan pegawai negeri dari Bandung. Beliau sangat menyukai durian. Setiap kali musim durian tiba, beliau bisa makan setengah buah durian besar sendirian, terutama di malam hari. Menurutnya, makan durian di malam hari terasa lebih nikmat karena udara lebih sejuk. Namun pada suatu malam, setelah makan durian cukup banyak, Bapak Soeharto merasa dadanya berdebar. Ia mengira hanya masuk angin. Paginya, ia terbangun dengan kepala terasa berat, pandangan kabur, dan sulit mengucapkan kata-kata. Istrinya panik, segera membawa beliau ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami stroke ringan. Dokter menemukan tekanan darahnya melonjak semalaman. Kolesterolnya tinggi dan gula darahnya juga di atas normal. Banyak orang mengira stroke hanya disebabkan makanan asin atau makanan cepat saji. Padahal buah pun, jika mengandung kalori, gula, dan lemak tinggi seperti durian bisa memicu hal serupa. Apalagi jika dikonsumsi berlebihan atau di malam hari ketika metabolisme tubuh melambat. Selain itu, durian mengandung senyawa belerang yang bisa memengaruhi kerja enzim di hati. Pada beberapa orang, terutama yang rutin mengonsumsi obat darah tinggi, jantung, atau kolesterol, durian bisa membuat metabolisme obat melambat. Artinya, obat menumpuk lebih banyak di dalam tubuh. Inilah yang terjadi pada Bapak Soeharto. Meski dosis obatnya sama, kadar obat di darahnya meningkat terlalu tinggi setelah makan durian beberapa hari berturut-turut. Tubuhnya menjadi lemah, tekanan darah sulit terkontrol, hingga akhirnya terjadi stroke ringan. Lalu, apakah Anda harus berhenti makan durian selamanya? Tidak juga. Durian bukan musuh, namun Anda harus bijak. Saya sarankan, jangan makan durian lebih dari 1 atau 2 pongko, ruas, kecil dalam sekali makan. Jangan makan durian saat malam, terutama sebelum tidur. Jika Anda memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum makan durian. Hindari mengombinasikan durian dengan alkohol atau makanan berlemak tinggi lainnya. Selalu perhatikan tubuh Anda. Jika setelah makan durian, Anda merasa jantung berdebar, pusing, atau lemas, segera hentikan dan periksa ke dokter. Semakin bertambah usia, tubuh kita makin sensitif terhadap lonjakan gula, lemak, atau perubahan metabolisme. Apa yang dulu terasa aman, sekarang bisa menjadi ancaman tersembunyi. Saya tidak ingin Anda kehilangan keceriaan hidup hanya karena tidak boleh makan durian. Namun saya juga tidak ingin Anda mengalami stroke hanya karena sebuah kelezatan sesaat.
Durian tetap bisa dinikmati, tetapi dalam jumlah kecil, di waktu yang tepat, dan dengan kesadaran akan kondisi kesehatan Anda. Karena tidak ada buah seenak apapun yang pantas dipertaruhkan jika menyangkut kesehatan otak dan jantung Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya, pepaya. Buah yang terlihat sederhana, lembut, dan sering dianggap aman. Namun pada orang lanjut usia, pepaya juga bisa menyimpan risiko yang tidak banyak diketahui. Sekarang mari kita bahas buah yang kelihatannya paling aman, pepaya. Buah ini lembut, manis, kaya serat, dan sering direkomendasikan untuk pencernaan. Banyak orang tua di Indonesia percaya pepaya adalah solusi untuk masalah sembelit atau perut kembung. Namun, tahukah Anda, di usia lanjut, pepaya ternyata bisa menyimpan risiko tersembunyi yang tidak banyak orang sadari? Pepaya mengandung enzim alami yang disebut papain. Enzim ini memang bermanfaat untuk membantu memecah protein dalam sistem pencernaan. Namun, papain juga memiliki efek samping yang jarang dibicarakan. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu sering, terutama pada orang lanjut usia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, papain bisa memengaruhi kemampuan darah untuk membeku. Ini berarti darah menjadi lebih encer dari biasanya. Bagi sebagian orang, efek ini seolah tidak terasa. Namun pada lansia yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya warfarin atau aspirin, papain bisa memperkuat efek pengenceran darah. Akibatnya, risiko perdarahan meningkat. Ini bisa muncul dalam bentuk memar di kulit, mimisan, gusi berdarah, bahkan risiko perdarahan di otak yang bisa memicu stroke hemoragik, jenis stroke yang jauh lebih berbahaya dan sulit disembuhkan dibanding stroke iskemik. Izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien saya, Ibu Dewi Ratnasari, seorang pensiunan perawat berusia 74 tahun dari Yogyakarta. Sejak pensiun, Ibu Dewi rajin menjaga pola makan. Setiap pagi, ia makan semangkuk pepaya segar sebagai sarapan. Ia juga rutin minum obat pengencer darah karena memiliki riwayat penyakit jantung. Selama beberapa bulan, semuanya tampak baik-baik saja. Hingga suatu pagi, Ibu Dewi terbangun dengan sakit kepala hebat. Ketika berbicara, kata-katanya terdengar kacau. Keluarganya panik, langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan ada pendarahan kecil di otak. Dokter bingung karena dosis obat Ibu Dewi tidak berubah. Namun setelah diusut lebih jauh, ditemukan satu kebiasaan yang mungkin menjadi pemicunya. Konsumsi pepaya setiap hari dalam jumlah cukup banyak. Papain di dalam pepaya ternyata bekerja sinergis dengan obat pengencer darah yang diminum Ibu Dewi. Darahnya menjadi terlalu encer, sehingga pembuluh darah kecil di otak mudah pecah. Setelah kejadian itu, Ibu Dewi harus dirawat beberapa hari dan dokter menyarankan agar ia membatasi konsumsi pepaya, terutama tidak dimakan setiap hari dalam jumlah besar. Selain efek terhadap pengenceran darah, pepaya juga mengandung gula alami. Memang tidak setinggi mangga atau durian, tetapi bagi tubuh lansia, konsumsi gula dalam jumlah berlebihan tetap bisa memicu kenaikan gula darah mendadak. Apalagi jika pepaya dimakan dalam keadaan perut kosong. Lonjakan gula darah secara tiba-tiba dapat membuat pembuluh darah di otak mengalami tekanan yang tidak stabil. Lalu, apakah Anda harus berhenti makan pepaya sama sekali? Tentu tidak. Pepaya tetap buah yang baik, kaya serat, vitamin, dan enzim pencernaan. Namun, pada usia lanjut, kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Saya sarankan beberapa hal. Makan pepaya dalam porsi kecil, sekitar setengah mangkuk kecil per hari. Hindari makan pepaya saat perut benar-benar kosong, terutama di pagi hari. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter Anda apakah aman makan pepaya setiap hari. Perhatikan tanda-tanda tubuh Anda. Jika mudah memar, sering mimisan, atau merasa pusing, hentikan dulu konsumsi pepaya dan periksakan diri ke dokter.
Semakin bertambah usia, tubuh kita makin mudah terpengaruh oleh zat-zat alami sekalipun. Apa yang dulunya dianggap aman, bisa berubah menjadi risiko bila tidak disesuaikan dengan kondisi kesehatan saat ini. Pepaya memang lembut dan manis, tetapi bukan berarti boleh dikonsumsi sembarangan, apalagi jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Jadi, jangan takut makan pepaya. Anda tetap bisa menikmatinya, asal dalam jumlah wajar dan dengan cara yang benar. Karena kesehatan otak dan jantung Anda jauh lebih berharga daripada semangkuk buah manis. Sekarang, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang justru sering dianggap menyehatkan karena kandungan airnya, semangka. Apakah benar semangka selalu menjadi buah terbaik untuk hidrasi? Mari kita bahas bersama. Sekarang kita sampai pada buah yang sering dianggap paling aman dan menyehatkan, semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Rasanya manis, segar, penuh air, dan selalu menjadi favorit saat cuaca panas. Banyak orang beranggapan semangka adalah cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tapi benarkah semangka selalu baik? Terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun? Mari kita bongkar fakta medisnya. Memang benar, sekitar 90% isi semangka adalah air. Namun ada hal yang tidak banyak diketahui orang. Semangka juga bersifat diuretik alami. Artinya, buah ini memicu ginjal Anda bekerja lebih keras untuk memproduksi urin. Hasilnya, Anda akan lebih sering buang air kecil setelah makan semangka, terutama jika memakannya dalam jumlah besar. Bagi orang muda, ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Tetapi bagi lansia, apalagi yang sedang mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik, obat yang meningkatkan pembuangan cairan, atau obat darah tinggi, efek diuretik dari semangka bisa menimbulkan masalah serius. Semakin banyak cairan yang terbuang, semakin besar risiko tubuh mengalami dehidrasi. Dehidrasi pada orang lanjut usia tidak selalu terasa seperti rasa haus biasa. Kadang tanda-tandanya sangat samar, misalnya mulut kering, pusing ringan saat bangun tidur, atau tubuh terasa lemah. Yang lebih berbahaya, ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, alirannya melambat, seperti sirup yang mengalir lebih pelan daripada air. Darah yang kental meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah kecil yang bisa menyumbat pembuluh darah di otak. Itulah salah satu jalur diam-diam menuju stroke, terutama stroke iskemik. Izinkan saya menceritakan kisah nyata Bapak Ahmad Fauzi, seorang pensiunan tukang pos berusia 80 tahun dari Medan. Setiap malam, beliau punya kebiasaan makan beberapa potong semangka setelah makan malam. Menurutnya, semangka membantu menghilangkan rasa panas di badan. Karena merasa sehat, beliau tidak pernah berpikir ada yang salah dengan kebiasaan ini. Hingga suatu pagi, Bapak Ahmad terbangun dalam keadaan pusing hebat. Ketika berusaha berdiri dari tempat tidur, kakinya lemas, dan beliau langsung terjatuh. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya sangat rendah, darahnya lebih kental dari normal, dan dokter menemukan tanda-tanda stroke iskemik ringan di otaknya. Saat ditanya, Bapak Ahmad mengaku tidak merasa kekurangan cairan, tapi ia lupa satu hal. Beliau rutin minum obat diuretik untuk mengontrol tekanan darah. Ditambah kebiasaannya, makan semangka di malam hari, tubuhnya kehilangan lebih banyak cairan saat tidur tanpa ia sadari. Semangka yang ia kira membantu hidrasi, justru memperburuk dehidrasi malam hari. Darahnya mengental, aliran ke otak melambat, dan akhirnya memicu pembekuan darah. Untung stroke yang dialaminya ringan, tetapi dokter mengingatkan bahwa kondisi seperti ini bisa berakibat fatal jika terulang. Lantas, apakah semangka berbahaya bagi lansia? Tidak. Semangka tetap buah yang sehat, rendah kalori, kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan. Namun, Anda harus bijak mengonsumsinya. Berikut beberapa saran saya. Makan semangka pada siang atau sore hari, jangan menjadikannya camilan malam. Hindari makan semangka dalam jumlah besar sekaligus.
Cukup beberapa potong kecil. Jika Anda minum obat diuretik atau obat tekanan darah, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum makan semangka secara rutin. Perhatikan tanda dehidrasi seperti pusing, mulut kering, atau rasa lemah saat bangun pagi. Kombinasikan konsumsi semangka dengan asupan cairan elektrolit, misalnya sejumput garam atau air kelapa, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Semakin bertambah usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap perubahan cairan. Apa yang dulu terasa ringan, bisa menjadi masalah besar saat ginjal tidak bekerja sebaik dulu. Saya tidak melarang Anda makan semangka. Saya hanya ingin Anda menikmatinya dengan cara yang lebih aman, supaya kesehatan otak dan jantung Anda tetap terjaga. Setelah memahami semangka, mari kita lanjut ke buah berikutnya yang selama ini selalu dianggap teman sarapan sehat, jeruk. Apakah benar jeruk selalu aman bagi lansia, atau justru menyimpan risiko tersembunyi? Mari kita bahas lebih dalam. Sekarang kita tiba pada buah yang hampir selalu diasosiasikan dengan kesehatan, jeruk. Rasanya segar, kaya vitamin C, harum aromanya, sering dijadikan jus atau camilan. Banyak orang percaya bahwa jeruk adalah buah terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh, khususnya pada usia lanjut. Tapi, tahukah Anda, bagi sebagian orang yang berusia di atas 60 tahun, jeruk ternyata bisa menjadi masalah tersembunyi yang serius? Mari saya jelaskan. Jeruk memang penuh manfaat, tetapi buah ini juga mengandung zat alami bernama furanocomarin. Zat ini banyak terdapat pada buah-buah sitrus seperti jeruk, grapefruit, bahkan jeruk bali. Masalahnya, furanocomarin dapat menghambat kerja enzim tertentu di hati, terutama enzim yang bernama CYP3A4. Mengapa ini penting? Karena enzim CYP3A4 bertanggung jawab memproses banyak jenis obat dalam tubuh kita. Ketika enzim ini terhambat oleh furanocomarin, obat-obatan yang Anda konsumsi tidak terurai sebagaimana mestinya. Akibatnya, kadar obat dalam darah Anda bisa menjadi terlalu tinggi atau sebaliknya, terlalu rendah. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya. Saya ingin Anda mendengar kisah nyata Bapak Bambang Setiawan, seorang pensiunan sopir bus berusia 77 tahun dari Jakarta. Setiap pagi, Bapak Bambang punya kebiasaan minum segelas besar jus jeruk segar sambil sarapan dan minum obat-obatan untuk darah tinggi dan kolesterol. Ia selalu merasa sehat, percaya bahwa jus jeruk adalah sinar matahari di dalam gelas. Namun, beberapa bulan kemudian, Bapak Bambang mulai merasa cepat pusing, tubuhnya lemas, bahkan terkadang linglung. Suatu hari, saat bangun dari kursi, beliau langsung terjatuh. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Pemeriksaan darah menunjukkan kadar obat tekanan darahnya terlalu tinggi, sementara obat kolesterolnya menumpuk dalam tubuh. Padahal dosis obatnya tidak pernah berubah. Dokter akhirnya menemukan penyebabnya, jus jeruk yang diminum setiap pagi. Furanocomarin dalam jeruk menghambat enzim di hati Bapak Bambang, sehingga obat-obatan tidak terurai dengan baik. Alhasil, tubuhnya kelebihan obat, tekanan darahnya turun drastis, hingga menyebabkan aliran darah ke otak terhambat. Inilah yang memicu stroke ringan yang dialaminya. Selain masalah interaksi obat, jeruk juga mengandung gula alami yang cukup tinggi, terutama jika Anda mengonsumsinya dalam bentuk jus. Segelas jus jeruk bisa mengandung gula lebih dari 2 buah jeruk utuh. Bagi tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat, lonjakan gula darah setelah minum jus jeruk bisa memicu tekanan pada pembuluh darah otak. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah keasaman jeruk. Pada lansia, keasaman lambung sering naik karena sfinkter lambung melemah. Makan jeruk, apalagi malam hari, dapat memicu refluks asam lambung. Refluks ini, selain menimbulkan rasa panas di dada, kadang menyebabkan mikroaspirasi, yaitu
Masuknya sedikit asam lambung ke saluran napas saat tidur. Kondisi ini bisa menurunkan kadar oksigen ke otak secara diam-diam, memicu risiko stroke di pagi hari. Lalu, apakah Anda harus berhenti makan jeruk? Tidak perlu. Jeruk tetap buah yang kaya manfaat, penuh vitamin dan antioksidan. Tapi, Anda perlu lebih bijak. Berikut beberapa saran saya. Batasi konsumsi jus jeruk. Lebih baik makan buah jeruk utuh agar asupan serat tetap tinggi dan lonjakan gula darah lebih lambat. Jangan konsumsi jeruk bersamaan dengan waktu minum obat, terutama obat tekanan darah, kolesterol, atau pengencer darah. Beri jeda minimal 2-4 jam. Hindari makan jeruk pada malam hari, terutama jika Anda memiliki masalah asam lambung. Konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda rutin minum obat dan ingin tetap mengonsumsi jeruk. Semakin bertambah usia, tubuh kita tidak hanya lebih rentan terhadap penyakit, tetapi juga lebih sensitif terhadap interaksi makanan dan obat. Apa yang dulunya aman, sekarang bisa menjadi masalah besar jika tidak diperhitungkan. Saya tidak ingin Anda berhenti makan jeruk. Saya hanya ingin Anda memakannya dengan cara yang lebih cerdas, demi menjaga otak dan jantung Anda tetap sehat. Sekarang, mari kita lanjut ke buah terakhir yang tidak kalah manis dan memikat, mangga. Apakah benar mangga selalu aman bagi lansia, atau justru bisa menjadi pemicu stroke diam-diam? Mari kita cari tahu bersama. Sekarang, mari kita bahas buah tropis yang manis, lezat, dan hampir selalu menjadi favorit banyak orang. Mangga. Rasanya lembut, aromanya harum, warnanya menggoda. Banyak orang menganggap mangga adalah camilan, sehat pengganti kue atau permen. Namun tahukah Anda, bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, mangga bisa menjadi sumber masalah kesehatan yang tersembunyi. Mari saya jelaskan. Mangga adalah salah satu buah dengan kadar gula alami paling tinggi. Satu cangkir potongan mangga matang bisa mengandung sekitar 45 gram gula alami. Itu lebih banyak daripada gula yang Anda temukan dalam sebuah donat ukuran sedang. Pada usia muda, tubuh mungkin mampu menangani lonjakan gula ini. Tetapi pada lansia, respons insulin melambat. Lonjakan gula darah yang cepat menyebabkan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di otak, mengalami tekanan berlebihan. Gula darah yang tinggi memicu peradangan mikro di dinding pembuluh darah. Tubuh kita akan berusaha menambal peradangan itu dengan membentuk bekuan darah kecil. Inilah salah satu jalan sunyi menuju stroke iskemik, terutama pada orang dengan pembuluh darah yang sudah mulai menyempit. Izinkan saya berbagi kisah nyata. Ibu Siti Maryam, seorang pensiunan bidan berusia 79 tahun dari Makassar. Sejak berhenti bekerja, beliau bertekad menjalani hidup sehat. Salah satu kebiasaan barunya adalah mengganti camilan kue kering dengan irisan mangga matang setiap sore. Awalnya, beliau merasa lebih sehat. Namun, setelah beberapa minggu, Ibu Siti mulai sering merasa lemas saat bangun tidur. Suatu pagi, beliau mencoba berdiri dari tempat tidur, tetapi tiba-tiba terjatuh. Mulutnya sulit berbicara, wajahnya tampak mencong ke satu sisi. Keluarganya panik, langsung membawanya ke rumah sakit. Pemeriksaan menunjukkan Ibu Siti mengalami stroke ringan. Yang mengejutkan, kadar gula darahnya sangat tinggi, dan hasil tes hati menunjukkan kadar obat jantungnya juga naik tajam. Padahal beliau tidak mengubah dosis obat apapun. Apa yang terjadi? Dokter menemukan jawabannya pada kebiasaan makan mangga Ibu Siti. Selain tinggi gula, mangga mengandung senyawa alami bernama mangiferin. Senyawa ini dapat memengaruhi enzim di hati, terutama enzim CYP4 yang berfungsi memetabolisme banyak obat-obatan, termasuk obat tekanan darah, obat jantung, dan obat kolesterol. Karena enzim ini terhambat, obat-obatan yang diminum Ibu Siti tidak terurai dengan baik, menumpuk dalam darah, hingga menimbulkan efek samping seperti pusing, lemas, atau bahkan gangguan irama jantung. Bersamaan dengan lonjakan gula darah akibat mangga,
tubuhnya mengalami kombinasi berbahaya yang memicu stroke. Selain masalah metabolisme obat, mangga juga sering dikonsumsi dalam bentuk kering. Dried mango atau mangga kering memiliki kadar gula yang jauh lebih tinggi karena kadar airnya berkurang. Satu genggam kecil mangga kering bisa setara dengan beberapa potong mangga segar. Bagi lansia, mengemil mangga kering bisa menjadi jebakan manis yang berbahaya. Apakah berarti Anda harus berhenti makan mangga selamanya? Tidak. Mangga tetap buah tropis yang lezat dan penuh vitamin A, vitamin C, serta antioksidan. Namun Anda harus lebih bijak. Inilah beberapa saran saya. Makan mangga dalam porsi kecil, tidak lebih dari beberapa potong sekali makan. Hindari makan mangga saat perut kosong, terutama di pagi hari. Jangan konsumsi mangga kering secara rutin. Gula di dalamnya sangat pekat. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah, jantung, atau kolesterol, konsultasikan dengan dokter Anda tentang keamanan makan mangga. Kombinasikan mangga dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti kacang almond atau keju, agar penyerapan gula lebih lambat. Ingat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak hanya menjadi lebih rapuh, tetapi juga lebih peka terhadap perubahan kadar gula darah dan interaksi antara makanan dan obat. Apa yang dulu dianggap aman, sekarang bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi kesehatan. Saya tidak ingin Anda kehilangan kebahagiaan menikmati buah tropis favorit Anda. Saya hanya ingin Anda menikmatinya dengan cara yang lebih cerdas, agar otak dan jantung Anda tetap sehat, sehingga Anda bisa terus menikmati hidup dengan penuh kemandirian. Sekarang setelah kita membahas 6 buah satu persatu, mari kita simpulkan apa saja yang harus Anda waspadai. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda merangkum semua pesan penting, supaya Anda bisa tetap menikmati buah dengan aman. Mari kita lanjut ke penutup. Sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Kita telah membahas 6 buah yang sering dianggap sehat dan aman, tetapi ternyata menyimpan risiko tersembunyi bagi kesehatan otak dan jantung, khususnya bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Mari kita ingat kembali sejenak. Pisang yang terlalu matang mengandung gula tinggi dan kalium berlebih yang bisa memicu lonjakan gula darah, tekanan darah, bahkan irama jantung yang tidak stabil. Durian, raja buah yang lezat, ternyata tinggi gula dan lemak, serta dapat mengganggu metabolisme obat jika dikonsumsi berlebihan. Pepaya, meskipun lembut dan baik untuk pencernaan, mengandung enzim papain yang bisa memperkuat efek obat pengencer darah dan meningkatkan risiko perdarahan. Semangka, buah segar penuh air, ternyata bersifat diuretik yang dapat memicu dehidrasi malam hari, menyebabkan darah mengental, dan meningkatkan risiko stroke iskemik. Jeruk, yang selalu dianggap sahabat vitamin C, ternyata mengandung furanocumarin yang dapat mengganggu metabolisme berbagai obat penting di hati, serta bisa memicu refluks asam lambung yang berbahaya saat tidur. Mangga, si manis tropis, memiliki kadar gula tinggi dan senyawa mangiferin yang dapat menghambat kerja enzim hati, membuat obat menumpuk dalam darah, dan meningkatkan risiko stroke. Semua cerita nyata yang saya bagikan tadi bukan untuk menakuti Anda. Saya tidak ingin Anda hidup dalam ketakutan setiap kali melihat buah-buahan di pasar. Tujuan saya sederhana, membantu Anda memahami bahwa tubuh Anda kini berbeda dibanding ketika Anda masih berusia 30 atau 40 tahun. Apa yang dulu aman, sekarang mungkin perlu Anda waspadai. Bukan berarti Anda harus berhenti makan buah. Sama sekali tidak. Buah-buahan tetap penuh vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting bagi tubuh kita. Namun di usia lanjut, kita harus lebih bijak. Makan dalam porsi kecil, jangan berlebihan. Hindari makan buah terlalu malam, terutama sebelum tidur. Jangan makan buah dalam keadaan perut kosong, khususnya buah yang manis. Jika Anda sedang minum obat rutin, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan buah tertentu sebagai kebiasaan sehari-hari. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi, atau masalah lambung, lebih baik memilih buah dengan kadar gula lebih rendah dan asam yang ringan.
Padukan konsumsi buah dengan sumber protein atau lemak sehat agar penyerapan gula lebih lambat. Ingatlah, stroke seringkali datang diam-diam tanpa tanda-tanda besar sebelumnya. Anda tidur dalam keadaan sehat, lalu bangun keesokan pagi dengan sulit berbicara, wajah mencong, atau tidak mampu menggerakkan sebagian tubuh Anda. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada Anda, hanya karena Anda tidak tahu bagaimana buah-buahan tertentu bekerja di dalam tubuh lansia. Tubuh Anda adalah hasil perjalanan panjang puluhan tahun. Anda sudah melewati banyak hal, membangun keluarga, bekerja keras, dan menjalani kehidupan yang penuh warna. Anda berhak untuk tetap sehat, kuat, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Tetapi kesehatan otak dan jantung Anda harus selalu menjadi prioritas. Maka hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan penting. Buah bukan musuh. Yang penting adalah cara Anda mengonsumsinya. Jangan takut makan buah, tetapi makanlah dengan bijaksana, karena setiap gigitan bisa menjadi sahabat atau lawan, tergantung bagaimana Anda mengatur waktu, jumlah, dan kombinasi dengan makanan lain. Jika video ini membantu Anda memahami sesuatu yang baru, tolong like video ini, subscribe, dan tulis komentar di bawah dengan kata sadar, supaya kami tahu Anda peduli dengan kesehatan Anda sendiri. Karena Anda telah melewati hidup sejauh ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan, kini saatnya melindungi otak dan jantung Anda, supaya Anda tetap sehat, mandiri, dan bisa terus menikmati semua hal indah yang ditawarkan kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan Anda selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.